atau bahkan di teman dekat pun ada teman dekat lagi. Halo semuanya, selamat datang di POV Talk, podcast yang bahas fenomena dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Nah, karena setiap orang punya cerita, pengalaman, dan juga pandangan yang berbeda. Nah, hari ini kita bakalan ngebahas sesuatu yang deket banget nih sama realita kita, terutama ciwi-ciwi. Betul banget nih. Jujur nih, siapa di sini yang pernah posting foto kemudian dihapus karena like-nya sedikit? Atau bahkan pernah ngebandingin diri sama orang lain karena ngelihat mereka terlihat bagus di media sosial? Nah, kakak sendiri gimana? Pernah gak sih kak ngerasa begitu? Pernah banget dong. Itu kan kayak zaman sekarang nih ya, apalagi perempuan ya, Bener. cewek-cewek itu tuh pasti ribet banget kalau misalnya mau upload, udah diupload itu tuh pasti langsung mikir kayak ih jelek nggak ya, hapus nggak ya, pasti ngelihatnya gitu. tuh 1000 kali ada nggak Iya, sih betul. diulang-ulang. Betul, nanti kalau udah dilihat berkali-kali itu kayak ada yang aneh dari muka kita gitu kan. Iya, karena kita ngelihatnya udah berulang ya. Iya. Terus bagus nggak ya ini fotonya diposting, jelek nggak ya arahnya kameranya. Berarti ini masalah semua cewek kali ya Bener kak. banget ini. Nah, untuk ngebahas hal tersebut kita udah ngundang nih 2 narasumber yang akan ngelihat dari perspektif yang berbeda. Nah yang pertama ada Kak Sylvia dari Fakultas Psikologi. Halo Kak. Halo, senang banget bisa ikut berpartisipasi di sini. Dan yang kedua ada Kak Selvana dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Halo semuanya, akhirnya diundang nih di podcast Viko. Baru pertama kali ya Kak? Enggak juga sih. Enggak ya, karena ini tempat kakak kan. Iya benar. Ada kesibukan apa nih akhir-akhir ini? Kalau untuk sekarang ya kuliah, karena Kuliah. udah semester akhir juga ya, deket Oh. bentar lagi gitu. Jadi ya sibuk sama tugas-tugas aja sih. Oh gitu. Iya. Lagi minggunya tugas banget nih ya. Benar. Apalagi udah mau dekat ujian kan ya. Iya. bener Hajar banget. banget nih sama tugas. Jadi gimana tugasnya udah aman belum? Beriring jalannya waktu aman deh. Ya, karena pada akhirnya nanti bakalan berakhir juga. Iya, ya. Benar. Nah sebelum masuk ke pembahasan nih, aku mau nanya sama kakak-kakak berdua ini, menurut kalian seberapa besar sih pengaruh media sosial di kehidupan kita? Karena yang kayak kita tahu sendiri, kalau media sosial itu banyak banget pengaruhnya untuk kita kan. Ada yang baik juga ada yang buruk. Itu tuh tergantung gimana cara kita memanfaatkannya. Boleh nih dijawab dulu Kayaknya dari kakak psikologi dulu deh. dari psikologi Bener. dulu ya. Oke. Jadi kalau menurut aku sendiri, sosial media itu sangat berpengaruh ya ke kita. Kayak dampaknya itu tuh nyata banget karena as a Gen Z kita tuh kayak udah bertumbuh sama teknologi nggak sih? Iya. Jadi benar-benar deket sama kehidupan sehari-hari kita, dan itu tuh juga mempengaruhi self image kita, cara kita lihat diri kita sendiri gitu. Iya, justru malah ada orang yang ngerasa lebih nyaman di kehidupan media sosial daripada di Benar. realita ya kak. Benar sih. Nah, kalau dari kakak nih, dari Kak Selvana gimana sih menurut kakak? Nah mungkin berdasarkan ilmu komunikasi lebih ke banyak sih ibaratnya ngaruh banget ya, apalagi di era sekarang yang serba-serbi orang mengupload kehidupan di sosial media kan. Tapi mungkin kalau bisa kita petik dari positifnya banyak juga sih, kayak kita bisa lebih membentuk diri, membangun citra, terus Membangun citra. benar, terus kadang tuh malah sumber informasi yang lebih kuat tuh kadang Dari media media sosial. sosial benar, betul. membangun relasi juga deh. Nah, kakak di sini nih sering gunain media sosial apa yang paling sering? Pasti sih, yang paling sering tuh Instagram sama TikTok kalau aku. Oh, Iya, aku maksudnya juga sama sih. sering upload foto nggak nih kira-kira? Kalau di Instagram Iya. jarang ya, karena Jadi seringnya di mana? seringnya tuh Instagram juga tapi second account. Iya. Kita semua kayaknya punya second account ya. Punya sih harusnya. Iya. Atau sampai ke 3 akun? Nah, atau ada yang 4 akun. Waduh, Banyak banget ya akunnya. Pasti itu followersnya udah dipilih-pilih ya. Betul. Nah, tidak teman dekat aja atau bahkan di teman dekat pun ada teman dekat lagi. Betul, Betul close nggak? friend. Betul kan? benar-benar. Berarti kita tuh sekarang lebih milih nge-upload di second account kan daripada di first account, karena kayak kita tuh ngerasa ada rasa ketakutan gitu nggak sih? Benar. Kalau menurut kakak berdua nih, kenapa sih kita nih zaman sekarang nih kan banyak
perempuan yang punya second akun atau bahkan sampai 3 akun tuh kan. Nah, kenapa mereka lebih memilih untuk posting di akun kedua dan ketiga dibanding akun pertama mereka nih? Kalau menurut aku sih ya, Iya. sebagai pengguna second account juga lebih ke males, Pak, gimana, kayak aku nggak mau semua orang tuh ngeliat aktivitas sehari-hari aku apa gitu. Jadi kayak aku ngebayangin kalau udah yang di second account-nya aku udah pilah-pilah orang nih ibaratnya. Jadi kayak aku udah tahu bakal direspon kayak gimana gitu. Kayak ngerasa aman berarti Benar, lah ya, ngerasa Kak. aman. Berarti Aman. kakak lebih kayak mikirin pendapat orang lain gitu Iya. ya. Benar sih sebenarnya. Kalau kakak psikologinya? Kalau aku kurang lebih sama, dan kayak ngerasa second account tuh kayak kita tuh lebih bebas berekspresi gitu. Kita benar. nggak usah takut mau komuk juga yang kita upload tuh ya it's fine, nggak akan ada yang ngejudge atau gimana gitu. Betul. Berarti kalau misalkan ada orang yang nge-upload tentang prestasinya di first account itu tuh termasuk validasi juga nggak sih Kak menurut Kakak? Atau bahkan pencitraan Iya. diri. Heeh. Boleh dijawab kakak Boleh. psikologi dulu. Oke, jadi sebenarnya kalau dari sisi psikologisnya itu validasi itu wajar banget ya, itu sangat manusiawi. Bahkan ada teorinya kalau di psikologi itu kita bilangnya hierarchy of needs. Jadi apa-apa aja sih yang kita butuhkan sebagai manusia gitu kan. Nah, validasi itu udah salah satunya. Jadi memang kita manusia itu butuh banget penghargaan dari orang lain. Tapi ya selama itu nggak menjadi faktor utama dari kepercayaan diri kita gitu kan. Kayak kita menggantungkan banget nih kepercayaan diri kita, citra diri kita sama validasi orang, itu kan seperti yang kita tahu bakal bikin kita tuh jadi rendah diri gitu. Atau kepercayaan diri kita tuh jadi goyah, apa-apa tuh mikirin kayak tadi likes-nya sedikit, terus aduh udah nggak pede lagi gitu. Berarti validasi itu wajar ya Kak? Wajar banget. Wajar banget, tapi tergantung kitanya aja gitu. Benar. Bener. Kalau dari kakak gimana? Iya. Kalau aku sih lebih ke mikirnya itu kalau biasanya tuh kalau di ilmu komunikasi lebih sebutnya bukan validasi tapi membangun citra diri. Membangun citra diri, Benar. betul. Karena kan ibaratnya kita mengupload suatu kegiatan atau foto kita, itu kita pengen gimana pandangan orang ke kita kan. Jadi kayak menurut aku membangun citra diri aja. Karena kalau misalkan dari ilmu komunikasi nih kita disuruh belajar gimana caranya membangun personal branding di media sosial. Bener kan Kak? Benar-benar. Tapi kan yang di media sosial ini belum tentu semuanya kan bagus-bagus aja. Iya. Yang tadi kamu bilang kita membangun personal Personal branding branding. kita di media sosial, tentu pasti yang baik-baiknya aja dong yang diliatin. Gak mungkin yang buruk-buruknya kita. Tapi kan dari situ kan jadi gimana ya, orang-orang tuh kayak jadi ngebandingin gitu loh. Oh, Karena ngelihat personal branding orang ini nih bagus dibanding diri dia sendiri. Benar. Nah, itu kan merupakan hal yang sangat negatif nggak sih dari bentuk media sosial? benar sih. Cuman kalau menurut aku itu tergantung asumsi orang sih. Kayak kan kita nggak bisa nge-handle juga kan orang nge-asumsi kita seperti apa. Intinya jika kita udah nge-share yang positif, insya Allah lah kayak orang mandang juga positif. Iya. Apalagi nih netizen Indonesia, Iya, benar banget ya. Berarti kita takut kalau misalkan mau upload apa-apa kan. Berarti kalau aku mau nanya nih dari sisi psikologi, apa sih dampak dari personal branding di media sosial itu tadi? Ada dampaknya nggak? Kalau personal branding sendiri sebenarnya dilihatnya secara umum mungkin ya, kayak kita memang butuh personal branding itu. Dan benar kayak kata Kak Selvana tadi kan, kayak apa yang kita post itu di sosial media kita itu tuh tergantung dari sebenarnya cara orang ngelihat aja sih. Kalau kitanya ngerasa itu personal branding kita ya udah baik gitu dan kita nggak menyakiti siapa-siapa, nggak ada salahnya juga. Mungkin kayak kalau misalnya terkait tadi tuh yang membanding-bandingkan gitu kan, itu sebenarnya sering banget kita bahas di psikologi, apalagi kalau kita cewek-cewek ini kan lebih sensitif sama body image Iya, gitu. Iya, perasaan, benar karena kayak kita tuh even misalnya mata kita gitu kan, eyeshadownya nih kayak bold sebelah deh. Padahal gitu. orang nggak terlalu merhatiin hal itu. Blush on-nya kemerahan nggak sih? Iya, benar. Jadi body image ini benar-benar kayak jadi satu hal yang sering banget kita bahas di psikologi gitu. Nah,
karena belajar dari pengalaman pribadi ya. Kalau aku Benar. sendiri juga kayak begitu. Kayak misalkan nih aku upload foto di Instagram. Nah itu tuh aku bakalan ngeliat berkali-kali apa ada yang aneh atau yang enggak. Tapi kalau makin lama kita lihat itu ngerasa ada yang aneh nggak Iya sih? benar, aku juga Benar. gitu. Lama-lama Iya aku kan? hapus langsung. Iya, langsung aku Benar. hapus. Aku juga kayak Iya. gitu. Berarti itu permasalahan umum berarti kan? Atau Iya. kayak misalnya ada yang komen apa gitu kan, terus aku tuh langsung kepikiran gitu loh. Benar. Kayak iya ya, apa iya ya gitu. Iya, apa iya ya kayak gitu overthinking Iya, jadinya overthinking kan, Kak. jadinya. Benar-benar. Tapi itu kan nggak semua orang. Ada juga orang yang lebih pede gitu mengupload dirinya di media sosial gitu. Benar. Ada bahkan orang yang sampai tutup komentar untuk nggak ngebaca Iya. head comment atau hal-hal negatif lah kan. Mungkin itu juga efek, mungkin dia udah pernah Dijudge sama sama orang. netizen gitu bisa Iya, jadi kan. bisa jadi. Nah, jadi gimana nih menurut kakak-kakak tips untuk percaya diri dan nggak mikirin apa pendapat orang tentang postingan kita? Kakak dulu boleh. Aku dulu, oke. Iya. Jadi yang pertama tuh pastiin kalau kepercayaan diri kita tuh datang dari dalam diri kita sendiri gitu. Kita secure sama diri kita sendiri, nggak jadiin validasi orang tuh kayak satu-satunya hal yang bikin kita percaya diri gitu kan. Terus yang kedua ya itu tadi, kita handle overthinking kita kan. Kadang orang kayak ya udah gitu ngelihat SG kita juga berapa detik doang. Iya, benar. Iya. Kadang orang tuh nggak peduli banget Iya, kan. benar. Tapi pikiran kita aja kali ya. Handle overthinking. Terus mungkin kalau sekarang itu lagi banyak detox media sosial kali ya. Jadi karena kita udah kebanyakan konsumsi konten-konten yang kita lihat cewek-cewek perfect, jadi kita naruh ekspektasi ke diri kita tuh terlalu tinggi gitu. Akhirnya bikin kita nggak percaya diri gitu sih mungkin. Kalau aku lebih simpelnya lebih kayak upload nih kan cuma 24 jam tuh ya. Iya Terus dong. aku mikir gini, nggak bakal diingetin orang juga nih sampai akhir hidupnya gitu kan. Jadi kayak sesimpel itu sih kalau aku untuk menghandle diri aku gitu. Sebenarnya karena kita yang ngelihat ulang, orang mah Iya. cuma sekali doang ngelihat Orang nggak sepeduli itu sebenarnya sama Sama postingan kita. kita. Benar. Nah, dari diskusi hari ini kita bisa mengambil kesimpulan kalau media sosial bisa menjadi sarana untuk mengekspresikan diri, tetapi begitupun sebaliknya, tergantung kita memanfaatkan media sosialnya. Benar banget. Terima kasih kepada Kak Selvia dan Kak Selvana. Iya, sama-sama. Kami juga senang banget bisa duduk di podcast ini. Iya, seneng banget hari ini bisa sedikit berbagi ya. Iya. Terima kasih banyak ya atas partisipasinya kakak-kakak. Sama-sama, terima kasih kembali hostnya. Nah, itu dia tadi guys, tips agar kita nggak overthinking nih ya terkait postingan yang kita upload. Nah, untuk teman-teman mulai sekarang kalau misalkan mau upload foto itu upload aja deh, nggak usah dipikirin berkali-kali. Karena orang lain itu nggak bakalan merhatiin kita banget gitu. Bener banget nih, jangan pedulin kata orang ya. Jadilah diri sendiri. Jadi media sosial itu punya kalian dan itu hak kalian untuk mengupload sesuka hati Bener kalian. banget. Nah, seru banget nih Man obrolan kita pada pagi hari ini. Saya Fahira, Dan saya Amanda. sampai jumpa. Bye bye.